Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pada masa era reformasi. Sebelum adanya era reformasi, semua berawal dari masa Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto. Namun dikarenakan adanya kritis moneter, beliau pun mengundurkan diri menjadi presiden di tahun 1998 selama 30 tahun berkuasa. Maka dari itu terbentuklah era reformasi yang dimulai oleh B.J. Habibie. Dan kebijakan politik yang dilakukan oleh B.J. Habibie yaitu melakukan reformasi dalam bidang hukum dan politik. Penetapan kebijakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, tidak seperti yang dilakukan pada saat pemerintahan Soeharto yang dimana lawan politik pun dibungkam oleh beliau. Berikutnya, penetapan 12 ketetapan MPR dan 4 ketetapan mencerminkan jawaban dari tuntunan reformasi. Beberapa seperti amandemen dan pembatasan penjabatan presiden, yang dimana presiden hanya berkuasa selama 5 tahun saja. Setelah itu, beliau membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru, membentuk otonomi daerah, mengadakan jejak pendapat bagi warga timur. Masyarakat saat itu mulai merasakan kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik pada pemerintah. Masyarakat juga mengalami perubahan besar menuju era reformasi. Pers dan media menjadi terbuka. Namun kondisi ekonomi masih cukup sulit karena Indonesia sedang menghadapi dampak kritis ekonomi yang dimulai tahun 1997, yang dimana Indonesia mengalami tantangan besar dalam pembangunan ekonomi yang hancur. Memperkuat demokrasi, banyak undang-undang baru yang dibuat untuk menghapus KKN dan memperkuat hak asasi manusia. Berikutnya dilanjutkan oleh Pak Abdul Rahman Wahid atau biasa dipanggil Pak Gus Dur. Kebijakan politik yang beliau lakukan yaitu mendorong demokrasi dan kebebasan pendapat setelah masa Orde Baru, memisahkan TNI dengan polisi, menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, persetujuan nama Papua mengganti nama Irian Jaya, dan persetujuan pengibaran bendera bintang gejora sebagai bendera Papua. Melakukan dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi yang pertama, pembubaran DPR atau MPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Terakhir, membekukan Partai Golkar. Kehidupan masyarakat saat itu, kondisi ekonomi mulai membaik setelah kritis ekonomi di tahun 1998. Masyarakat mulai merasakan kebebasan yang lebih luas, terutama dalam menyampaikan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berorganisasi. Hak-hak masyarakat lebih diperhatikan, termasuk kelompok minoritas yang sebelumnya mengalami pembatasan. Namun di beberapa daerah muncul konflik sosial, misalnya konflik antar kelompok di beberapa wilayah Indonesia. Berikutnya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Bu Megawati pada saat itu memimpin dari 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Selama 3 tahun 3 bulan memimpin. Kebijakan politik yang ia lakukan adalah pembentukan KPK, menjaga stabilitas politik dan keamanan negara setelah masa transisi reformasi. Selanjutnya, otonomi khusus Aceh dan Papua. Memperbaikilah hubungan Indonesia dengan negara lain melalui kerjasama internasional. Mempersiapkan pemilu 2004 yang menjadi pemilihan presiden secara langsung pertama di Indonesia. Pada saat itu, perekonomian masyarakat mulai stabil dibanding masa sebelumnya. Harga kebutuhan pokok mulai lebih terkendali, meskipun masih ada kesulitan ekonomi di beberapa daerah. Demokrasi semakin berkembang dan masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat. Keamanan negara menghadapi beberapa gangguan, termasuk peristiwa terorisme yang memengaruhi kehidupan masyarakat.